Hey there, welcome back to X-Space Bali. Selamat datang semua di X-Space. Ini merupakan pelajaran ke-7 level 9. Tapi stop, jangan lanjut dulu kalau kalian belum bisa jawab pertanyaan saya. Yang pertama, coba buat second conditional, buat kalimat second conditional tanpa melihat catatan. Nah, itu harus sudah bisa. Oke, jadi lagi-lagi di level 9 dan 10 idealnya adalah kalian sudah bisa membuat kalimat tanpa melihat catatan. Oke, apalagi pelajaran conditional itu pelajaran level 7. Oke, jadi kalian harus sudah benar-benar menguasai pelajaran sebelumnya sebelum lanjut. Oke, kalau sudah, sekarang pertanyaan saya yang terakhir adalah kenapa huruf hidup penting? Kenapa huruf hidup penting ketika belajar speaking dalam bahasa Inggris? Karena huruf hidup bisa berubah-ubah pengucapannya, ya kan? Sebagaimana yang kita pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya di level 9. Kayak huruf U, kadang-kadang bisa dibaca E, kadang-kadang bisa dibaca A, ya kan? Kadang-kadang bisa dibaca ada Y-nya. Oke, kalau kalian udah bisa menjawab itu dengan baik, kita akan lanjut. Jadi ingat, di sini perlu kejujuran kalian sendiri. Kalau kalian nggak jujur sama diri sendiri dan lanjut, nggak akan ada gunanya. Tapi kalau kalian jujur sama diri sendiri dan ingin benar-benar meningkatkan kemampuan, balik dulu ke level 1 pelajaran 1, review dulu pelan-pelan. Oke, kalau itu udah, sekarang kita akan lanjut. Oke, belajar academic essay writing. Sambil belajar speaking dan sambil jadi ada dua hal penting sebagaimana yang kita udah sering bahas di level 9 dan 10 adalah belajar speaking dan juga belajar menggabungkan konsep yang kita udah pelajari. Nah, essay writing tentu kita udah pelajari ini di pelajaran 1, 2, 3 di level 9 kan. Tapi sekarang kita akan belajar academic essay writing lagi biar semakin meningkatkan kemampuan kalian. Pertanyaannya adalah discuss. Nah, lagi-lagi kan U dibaca A, discuss the advantages and disadvantages of online learning in higher education. Jadi kata ini lumayan susah juga, advantages. Jadi A-nya dibaca kayak jadi lalu advantages. Semua A dibaca di sini, advantages. Lalu disadvantages. Oke, of online learning in higher. Jadi di kata ini G-nya silent. G-nya nggak dibaca. Higher education, bukan higher. Oke, higher education. Ingat, lagi-lagi kalian harus proaktif. Jeda videonya kalau kalian tidak tahu apa arti kata yang sedang kalian latih atau baca. Dan jeda videonya ketika kalian baru tahu cara pengucapan yang benar. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Online learning is increasingly popular. Jadi di sini S-nya dibaca kayak Z. Oke, increasingly, bukan increasingly, tapi increasingly popular. U-nya dibaca ada Y-nya, among. Nah, O dibaca kayak A, among university students. V-nya ingat dibaca dengan baik dan S-nya dibaca ya, university students. It provides flexibility. Nah, ini lumayan susah karena I-nya ada yang dibaca I, ada yang dibaca E. Flexibility, flexibility juga bisa. Flexibility, ya, flexibility. Okay. It provides flexibility and access. Okay, jadi access to a wide range of resources. Access, A dibaca E, to a wide range, A dibaca E lagi, of resources. E dibaca I, resources. U-nya nggak dibaca di sini, U-nya silent. Lagi kan? Jadi ada U yang dibaca berbagai macam, ada U juga yang silent atau nggak dibaca. Okay, it provides flexibility and access to a wide range of resources. Oke, E dibaca I. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi kenapa huruf hidup itu benar-benar kalian harus kuasai.
Karena sangat ngeselin. Kalau dipikir-pikir, huruf hidup sangat ngeselin dalam bahasa Inggris. Karena pengucapannya benar-benar tidak bisa diprediksi. Iya kan? Lanjut, in the past, traditional. Nah, jadi A dibaca E di sini. Dan ya, ini juga A dibaca E, in the past. Oke, traditional. A dibaca E lagi, traditional. Lalu di sini A dibaca E, tapi T-nya dibaca S. Traditional. Oke, traditional classroom learning was considered the only effective method. Ingat kalau the diikuti oleh huruf hidup, the dibaca D. Semoga kalian ingat dong. Jadi in the past, traditional classroom learning was, A dibaca O, was considered, ingat ed-nya nggak begitu dibaca, was considered the only effective method. Oke, di sini E-nya dibaca I, effective method. O dibaca E, method. Currently, di sini U dibaca E. Currently, many institutions are implementing hybrid learning systems. In the future, online platforms will be integrated. A dibaca E, lalu ed-nya ingat dibaca dengan bagus. Integrated more fully into education worldwide. If students participate, nah, EI itu juga sangat sering ada. Jadi sangat sering satu huruf hidup tapi dibaca kayak dua huruf hidup. Kayak ini huruf partisipate kan. Huruf A yang terakhir itu dibaca EI, E sama I. Participate. Oke. Itu. Jadi ini namanya diphthong. Jadi satu huruf hidup dibaca menjadi dua huruf hidup itu namanya diphthong. Participate, A, actively. Ini juga sesuatu yang harus kalian ngeh. Oke, if students participate actively, they will gain the most benefits. Nah, ini juga I dibaca A, itu juga sangat sering terjadi, oke? I dibaca A. They will gain the most benefits. S-nya ucapkan dengan jelas ya. One major, A dibaca E, major advantage, kita udah bahas advantage of online learning is flexibility. Flexibility, ini I-nya semua kalian bisa baca I ya, by the way. Bukan flexibility. Cuma kalau kalian ucapin dengan jelas, kadang-kadang dia kedengeran kayak flexibility. Jadi it's acceptable. Bisa diterima, oke? Tapi di sini kalian bisa juga baca flexibility. Students, students. Jadi T-nya di sini dibaca kayak C. Students, bukan students, tapi students can study at their own pace, which reduces stress. Kita udah pernah bahas own, lalu reduces, ada Y-nya di U-nya, reduces, E dibaca I, lalu stress. During this pandemic, many universities, I dibaca E, ya kan, universities offered online courses, U-nya tidak dibaca, courses, to maintain continuity. Maintain, jadi I dibaca E di sini, maintain, to maintain continuity. Oke, jadi I sangat sering dibaca EI. This approach has been praised. Lagi-lagi I dibaca EI. This approach. Nah, di sini nggak ada U, tapi malah ada pengucapan U-nya kan. Approach. O. Jadi OA dibaca O. Nah, this approach has been praised by educators globally. Okay, this approach has been praised by educators globally. Okay, if universities provide adequate.
if universities provide, nah ini I dibaca I provide. Oke, jadi kalian sekarang sudah kenal namanya diphthong itu, di mana satu huruf hidup bisa dibaca dua huruf hidup. Oke, kayak A, I itu sangat sering terjadi. Jadi semoga kalian semakin ngeh dan semakin hati-hati. Provide adequate. Nah, lagi-lagi ada A di sana, A yang dibaca A. Adequate technical support. Learning outcomes improve significantly. Oke, sekarang kita ke disadvantages-nya. On the other hand, ingat the kalau diikuti oleh huruf hidup dibaca D. On the other hand, di sisi lain, on the other hand, online learning can lead to isolation. Di sini EA dibaca I. Jadi kalau ada EE juga kadang-kadang dibaca I. EA juga sering dibaca I. Jadi dua huruf hidup malah dibaca satu aja. Oh, lagi-lagi membuat huruf hidup semakin hidup dan semakin susah, ya kan? Jadi online learning can lead to isolation. Jadi A dibaca E di sini, isolation. Some students felt disconnected from peers. Nah, ya ini contohnya. E dibaca I. Ya kan? Some students felt disconnected from peers last year. The lack of A dibaca E, face to face. Nah, A dibaca E di sini. Face to face interactions was noticed by instructors. U dibaca A, lalu O dibaca E di sini. Instructors. Okay, if students had collaborated, ingat ide-nya dibaca dengan jelas. Collaborated, lagi-lagi A dibaca A. More actively, they would have avoided this problem. Ingat ide dibaca dengan jelas. Currently, institutions are using, S dibaca kayak Z, using discussion, U dibaca A, discussion. Oke. IO dibaca IE, discussion. Ini udah sering. Hampir semua IO pasti dibaca IE, kayak nation. Oke, constitution, discussions. Oke, discussion forums to encourage. Nah, ini lumayan susah nih. Encourage. Jadi U-nya nggak dibaca. C-nya dibaca K. Lalu lagi-lagi A-nya yang terakhir dibaca A. Encourage. Engagement. Ini juga susah ini. Engagement. A-nya yang tengah-tengah dibaca A. Engagement. In the future, virtual. Nah, ini I dibaca E. T dibaca C. Virtual. A dibaca E. Oh, aduh. Virtual reality may enhance reality. Nah, ini lumayan susah nih. Banyak orang nggak bisa baca. Reality. Jadi E dibaca I, A dibaca E, lalu I-nya dibaca E, lalu Y-nya dibaca I. Wow, reality. Reality may enhance interaction in online classes. Oke, mana dia? In online classes ya. In my opinion, online learning should. Nah, di sini ingat should. O-nya nggak dibaca. L-nya nggak dibaca. Yang cara bacanya itu should, S-Y-U-D. Oke, should complement traditional education. Traditional. Jadi A dibaca E di sini, T-nya dibaca tradition, dibaca S, traditional. If I were a curriculum designer, ini S-nya dibaca kayak Z, design, I would combine both methods effectively. Tentu ini kata-kata yang kita udah bahas sebelumnya. Students are developing digital skills while
I dibaca I, learning subject knowledge. By next year, more comprehensive online resources will have been created. Oke, I dibaca, sorry, E-nya dibaca I, lalu A-nya dibaca E. Created for all courses. This balance ensures, ada Y-nya ya, that students gain, I dibaca A, flexibility without, TH dibaca D. Jadi sangat sering TH itu dibaca D ya, without losing social interaction. Losing, O dibaca U. Losing, S dibaca Z di sini. Losing social interaction. In conclusion, online learning offers flexibility and access but may cause isolation. Cause ya, AU dibaca O. Oke, AU dibaca O, bukan kaus tapi cause. C-nya dibaca K. If students and institutions collaborate, nah ini lumayan susah nih. A-nya dibaca E, lalu A yang terakhir dibaca EI. Collaborate effectively, online education will continue to improve worldwide. Wow. Semoga sekarang kalian semakin ngeh dengan huruf hidup. Kalian sudah saatnya semakin teliti dengan huruf hidup. Oke, ada huruf hidup yang nggak dibaca, walaupun ada tulisannya. Ada huruf hidup yang tulisannya satu, tapi dibacanya 2 huruf hidup. Ada huruf hidup yang benar-benar berubah cara pengucapan. Berbagai macam jenis kita sudah benar-benar dalami di pelajaran ini. Semoga ini memberikan kalian guidance atau panduan untuk meningkatkan kemampuan huruf hidup kalian. Nanti kita akan terus bahas ini di level 9 dan 10 sampai kalian bosen. Oke, cuma ini memang kalian harus lalui kalau kalian pengen speaking kalian semakin bagus. Oke, jadi harus semangat. Lawan rasa bosan itu merupakan intisari dari belajar apapun. Kalau kalian pengen berhasil belajar apapun, kalian harus mampu melawan rasa bosan. Oke, ini tentu kosakatanya kita udah bahas dan harapannya kalian sudah mencatat. Kalian bisa jeda kalau ada kosakata yang kalian pengen catat dulu. Oke, ini kata sifatnya. Silakan jeda videonya. Oke. Dan ini beberapa verb. Jadi saran saya sekali lagi ketika kalian belajar verb, pastikan kalian sekalian belajar bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Oke, jadi good job buat hari ini. Silakan kalau kalian pengen belajar lebih banyak, kalian bisa DM kami di Instagram di @spacebali. Kalian bisa nyoba kelas percobaan gratis. Kita juga ada jasa penerjemahan tersumpah, simulasi IELTS, TOEFL, whatever you need. Semoga berguna dan sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Bye-bye for now.